Halo, selamat siang semuanya, Heartliners dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Febri, di acara live talk show Satu Hati, hatinya kita bersama. Nah, pada hari ini nih kita bakalan berbicara hal-hal yang bisa jadi ini hal-hal yang lumrah atau mungkin sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari bersama narasumber kita yang seru banget. Ada Kak Fatimah Ciptaning Prabandaru. Beliau ini apa nih? Seorang mahasiswi psikologi. Halo, selamat siang Kak Fatima. Selamat siang, halo Kak Febri. Iya, perkenalkan namaku Fatima Ciptaning Prabandaru. Aku berasal dari Kediri dan kebetulan sebenarnya baru aja lulus Desember kemarin. Jadi sudah bukan mahasiswa psikologi lagi, tapi sudah sarjana psikologi. Alumni mahasiswa psikologi gitu ya. Iya, betul. Selamat Kak Fatima untuk Iya, kelulusannya. terima kasih. Dan gak kalah seru ya Atlanta semuanya. Kita kedatangan narasumber nih dari mitra kita yaitu Aku Pintar. Ada Kak Arini Tamara. Selamat siang Kak Arini. Selamat siang, Kak Febri, Kak Fatima. Halo, Sobat Heartliner semuanya. Wih, selamat siang Kak Arini. Kak Arini nih di Aku Pintar nih sebagai apa nih kalau boleh tahu? Ya, aku di Aku Pintar sebagai tim community engagement. Jadi yang biasanya berkutat sama Sobat Pintar di luar sana, gitu kan, yang sering datang-datang ke sekolah, terus juga sering bertemu di acara webinar-webinar yang diadakan oleh Aku Pintar. Oke, nah buat headliners dimanapun berada yang mungkin belum tahu itu apa itu Aku Pintar. Jadi Aku Pintar itu startup edutech ya tentang pendidikan. Salah satunya membantu untuk mengetahui minat bakat kalian. Kalian yang belum tahu jurusan kalian di mana gitu ya. Gaya belajarnya kayak gimana. Terus banyak banget ya untuk latihan. Ada tryout-tryout, ada belajar mencari kampus, semuanya adalah di sana. Jadi buat headliners semuanya mungkin yang masih bingung tentang masa depan pendidikannya, bisa langsung download aplikasi Aku Pintar. Ada di Android maupun untuk iOS. Dan di website juga ada ya, Kak Arini. Untuk alamat websitenya di mana, Kak? Di at- di akupintar.id langsung aja klik ya dari Akupintar.id. akupintar.id. Oke. Oke, thank you, Kak Arini. Oke, kembali ke talk show kita pada siang hari ini ya, Headliners. Yaitu ngikutin standar orang lain biar nggak diomongin. Mungkin sebelum kita ngarah ke sana ya, mungkin aku minta pendapat dari dua orang ini, ada Kak Fatima dan Kak Arini. Seberapa berpengaruh sih orang lain ya di kehidupan kalian? Siapa dulu nih, Kak Aduh, Febri? ayo sweet dulu, sweet, sweet. Dari Kak Arini boleh dong, boleh, boleh. Oke, kalau ditanya seberapa berpengaruh sih orang lain di kehidupan kita, kayaknya itu nggak bisa dihindarkan ya, Kak Febri, Kak Fatimah gitu kan. Kita kan makhluk sosial ya, jadi orang lain itu selalu akan punya pengaruh gitu dalam hidup kita. Cuman yang perlu kita apa ya batasin gitu ya, seberapa besar sih volumenya orang lain itu punya efektivitas ke kita gitu kan pengaruhnya gitu. Nah, kalau buat saya sendiri, buat hari ini sendiri gitu kan, eh, bergantung orang lainnya siapa dulu. Kalau orang-orang terdekat kayak keluarga gitu, saudara atau teman spesial, Aduh, siapa tuh? itu punya pengaruh 50% lah dalam kehidupan. Entah itu ketika mau mengambil keputusan gitu. Kita tanya pendapat, selera, dan lain-lain itu punya pengaruh sampai 50 sampai 70 lah, 70% gitu. Kalau di luar itu, mungkin di bawah 10% kayaknya. Ya, ada persentasenya ya, oke, Iya, ada ada levelnya nih. persen, ada levelnya. Oke, oke. Jadi kalau menurut Kak Ari ini, ketika orang itu cukup dekat dalam artian bisa jadi ya yang terkasih mungkin atau orang tua, saudara itu dia persentasenya cukup tinggi sehingga kata-katanya lebih didengar seperti itu ya daripada mungkin orang lain yang nggak begitu akrab gitu ya, apalagi nggak kenal Benar. sama sekali. Oke, oke. Thank you Kak Ari ini. Kalau Kak Fatima gimana nih? Seberapa berpengaruh sih orang lain itu di kehidupan Kak Fatima? Kalau untuk aku pribadi sih ya,
dari apa yang disampaikan sama Kak Arini itu aku setuju banget. Jadi em, orang lain itu memang punya pengaruh yang lumayan, bisa dibilang lumayan besar, bisa dibilang lumayan berpengaruh. Ya, sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri juga, gimana kita ini menyaring, gimana kita ini apa ya, memilah, gimana orang lain ini berpengaruh di hidup kita itu juga bisa kita pilah gitu. Tapi kan yang namanya kita hidup itu kan pasti bersosial, pasti ada interaksi dengan orang lain seperti itu. Terus seperti yang dibilang sama Kak Arin nih tadi juga, kalau orang-orang yang terdekat seperti keluarga, terus kayak sahabat, mungkin yang sahabat yang emang kayak setiap hari ketemu, bahkan setiap menit ketemu tuh kayak emang punya apa ya, punya apa keterkaitan sendiri gitu loh, kayak punya batin sendiri gitu loh. Jadi kadang itu apa yang dia bilang tuh kita jadi ikut aja, kadang juga apa merasa apa yang dia bilang itu adalah sesuatu hal yang benar, yang apa ya ya yang wajar lah untuk kita ikuti seperti itu. Tapi akan berbeda nantinya jika yang mengatakan itu adalah orang yang misalnya kita nggak pernah ketemu, kita jarang ketemu, kita baru kenal sesekali atau bagaimana, itu akan sikapnya pun akan berbeda dengan apa yang kita terima dari orang-orang terdekat. Terlebih kan kalau keluarga kan sudah pastilah setiap saat, setiap menit udah pasti bertemu setiap hari, malah satu atap kayak gitu. Oke, Itu thank sih. you Kak Fatima. Jadi di sini mungkin kalau dari sudut pandangnya Kak Fatima dan Kak Arini mungkin ya, mungkin salah juga. Tapi saya melihatnya adalah pendapat atau istilahnya pengaruh yang memang sifatnya sangat penting ya, signifikan tentang mungkin keputusan-keputusan dalam hidup gitu ya. Cuma kita ngomong secara umum deh sekarang trennya ya. Kalau misal Kak Arini dan Kak Fatima diposisikan masih masih mungkin anak-anak sekolah gitu ya. Sekarang kan trennya pada main lato-lato tuh. Ya. Akhirnya apa yang terjadi dimanapun berada, bahkan di mall pada main lato-lato gitu ya. Nggak cuma yang di pinggir jalan gitu. FOMO Iya, ya Kak ya. FOMO itu. betul. Mungkin aku juga nggak terlalu ngerti fashion ya. Cuma kadang ya mungkin bisa jadi ada lagi ngetren fashion tentang bajunya mungkin apa ya, pakai denim gitu ya, kayak Ya. zamannya Dilan dulu mungkin ya. Banyak banget habis itu pakai jaket yang serupa gitu. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya bukan remeh juga ya, tapi maksudnya yang seperti itu, apakah ada pengaruhnya nggak sih di kehidupan kalian dari apa yang menjadi standarnya orang lain gitu? Terus kalian ikuti juga gitu. Hmm. Gimana tuh Kak Arin nih? Oh, kalau aku ada banget Apa tuh? khususnya di fashion ya. Oh, fashion. Atau kopi, kan zaman-zaman kopi-kopinya sekarang ya. Gitu. Tapi kalau ngobrolin soal ngikutin standar orang lain sebelum ada di titik sekarang nih, Kak Febri dan Kak Fatima gitu. Ada momen-momen kayak kalau nggak ngikutin teman, kalau nggak ngikutin apa yang lagi ngetren saat itu, merasa kayaknya aku cupu ya, norak ya, ketinggalan zaman gitu. Nah, Itu itu. ada ada Benar-benar. ada perasaan kayak gitu. Eh, Merasa ketika nggak ngikutin apa yang sedang orang lain kerjakan, itu kita jadi merasa dikucilkan. Merasa tertinggal gitu nggak sih? Iya, Kayak, merasa kayak tertinggal kayak, cupu lu gitu kan. iya, Ya, betul. cupu sekali gitu kan. Kenapa hal kayak gini aja kenapa nggak bisa ngikutin kan gampang. Benar. Nah, itu tuh dulu tuh sering merasa seperti itu. Sampai pernah gitu ya, dulu itu perkara uang jajan. Hmm, Kak Febri, Oh Kak iya apa Fatima. tuh? benar. Apa tuh? Ya, uang jajan. Uang jajan temanku waktu itu seharinya dia dapat 15.000. 15 sampai 20.000. Itu kelas 1 SMP. Iya. Oke. Sedangkan 15.000 itu buat aku seminggu jajannya. Oh, oh. Sudah diajarkan irit sedari Dari kecil. kecil. lima Betul. belas ribu itu untuk seminggu, sedangkan dia 15.000 untuk 1 hari. Satu hari. Jadi kelihatan kan perbedaannya, dia bakal jajan apa aja dan aku bakal jajan apa aja. Nah, itu kelihatan. Betul.
Nah, Iya. ketika dia neteng jajan yang agak pricey gitu ya, agak mahal, sedangkan aku bawa bekal dari rumah, itu tuh ada kayak, wah, kok dia beli ya jajannya, kok aku bawa bekal gitu. Kenapa nih gitu? Dan merasa kayak setiap obrolan, ini nggak tahu pemikiranku waktu SMP itu kayak setiap obrolan yang kita bahas soal mungkin dia bahas soal rasa jajannya atau makanan yang lagi dibawa itu gak nyambung sama aku yang selalu bawa bekal Iya, Oke. iya. gitu. Jadi akhirnya kayak Akhirnya apa impact-nya? Apakah akhirnya menuntut nih ke orang tua untuk dikasih uang saku yang sama gitu atau seperti apa tuh? menuntut dan mencari akal gimana caranya Oke. bisa mengeluarkan 15.000 sehari. Di mana itu biasanya dalam waktu seminggu gitu ya. Iya, dalam waktu seminggu gitu. Jadi ya berbohong. Terus ini akhirnya kayak ke tante-tante, ke om-om gitu ya. Itu Oh sering ya minta benar. duit gitu kan. Biar bisa ngikutin lifestyle teman. Nah, itu tuh. Iya betul betul. Itu Karena itu sampai berapa lama tuh Kak Arini? Maksudnya apakah oke zaman-zaman waktu itu aja gitu pas sekolahnya atau setelahnya masih berlangsung? oh enggak, itu berlangsung selama 1 bulan karena terlalu sering mungkin ya minta ke tante, ke om gitu, ke mama juga. Akhirnya ini ditegur, kenapa gitu? Hmm. Kenapa kok harus minta uang ke sana sini, bohong ke sana sini, kenapa? Nah itu yaitu ngomong kalau iya teman aku sehari dia jajan 15.000 baru dikasih pengertian bahwasannya nggak semua orang itu kemampuan finansialnya sama gitu dan nggak semua orang bawa bekal kayak kamu gitu. Jadi ya apa yang kamu punya ya manfaatin. Kalau mau duit 15.000 itu kamu keluarkan sehari, ya berarti kamu harus nabung. Mungkin ada kalanya di 1 bulan itu sehari kamu ngeluarin 15.000 itu, tapi hari-hari berikutnya nggak harus sama. Nah itu mulai akhirnya diperbaikin. Dan ketika ngobrol sama temen dan berusaha kayak aku loh sehari itu jajannya nggak 15.000. Terus dia cuma jawabnya, ya nggak apa-apa, malah aku pengen kayak kamu bawa bekal. Nah, jadi Hmm. selama ini pemikiran kayak temanku keren, dia pun juga mikir aku keren karena aku bawa bekal. Itu sih, Oke, oke. misleading mungkin ya. Tapi ini beneran terjadi di real life-nya kita ya Kak Arini ya Kak Ya. Fatima. Kemarin dengar juga cerita dari salah satu sepupu gitu ya, di mana masih sekolah itu eh, di sekolah ini ya, ini anak SD ya ini ya. Oke. Pertanyaannya itu adalah mobil orang tuamu apa gitu. Oh, Kamu sudah pernah ke Disneyland belum gitu ya? Kamu sudah Aduh, pernah ke Singapura belum gitu ya? berat. Hmm, tasmu mereknya apa? Hal seperti itu zaman sekarang terjadi dan terkadang memang lingkungan itu cukup mengompor-ngompori untuk akhirnya seperti akhirnya Kak Arini tadi pengen ikut-ikutan gitu. mm-mm. Di mana terkadang nggak sesuai sama kebutuhan dan kemampuan. Nah, seperti itu headliner semuanya semoga ini bisa jadi obrolan yang ini ya apa namanya untuk saling mengingatkan lah ya. Mungkin bisa jadi terjadi ke saya pribadi gitu ya ketika hal-hal yang di luar yang menurut kita keren dan mau kita ikuti tapi nggak sesuai sama kebutuhan kemampuan apalagi sama background mungkin sosial budaya kita jangan dilakukan ya. Bahaya, bahaya. Kalau kalau Fatima sendiri pernah nggak ada case-case yang kayak Kak Ari ini tadi? Ya pasti ada dan juga hampir-hampir mirip. Mungkin kalau di zaman SMP itu juga kalau seingat aku tuh aku pernah eh rela pokoknya gimana caranya uangku itu bisa tetap banyak kan. Jadi ketika suatu saat aku itu pengen jajan tuh bisa kayak jajannya yang bisa dibilang yang enak banget gitu loh pokoknya. Nah, jadi waktu itu tuh karena aku juga dibatasi kayak misalnya kayak Kak Arini tadi seminggu 15.000 gitu ya. Nah, aku itu dulu itu kalau nggak salah 20.000 untuk 2 minggu atau gimana itu aku lupa. Nah, terus caranya gimana biar aku saving money-nya itu banyak?
itu dengan cara aku bikin kayak apa ya, dulu kayak semacam cemilan gitu, cemilan ya yang bahannya maksudnya nggak bisa dibilang murah gitu, yang maksudnya masuk di kantong gitulah. Nah, aku bikin itu terus aku bawalah ke sekolah. Jadi aku sekolah itu sambil jualan. Cuma jualannya itu cuma karena aku sendiri pun takut untuk nitipkan di kantin. Jadi aku cuma di kelas gitu. Cuma nawar-nawarin ke teman-temanku. Nah, akhirnya dari apa yang aku dapat itu tadi juga bisa jadi saving moneyku juga kan buat tambah-tambah juga. Jadi ketika mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali kayak gitu tuh pernah suatu ketika kayak jajan banyak gitu. Misalnya alasannya aku hari ini olahraga gitu, aku capek, aku butuh makan banyak kayak gitu. Alasan-alasan yang klasik sebenarnya, tapi ya itu yang paling masuk akal untuk dipakai alasannya. Terus kalau untuk yang sekarang, untuk kehidupan yang sekarang tuh ngetrennya kan nongki, ngopi lah. Terus Ngopi. ada, iya kan semakin lama tuh kayak coffee shop itu semakin banyak gitu loh Kak. Jadi kayak setiap apa ya, bisa dibilang setiap minggu tuh pasti ada tempat ngopi baru gitu loh. Nah, gitu tuh kayak teman-temanku tuh kebanyakan kayak ngajakin, ayo nyoba ke sini, ayo nyoba ke sini. Padahal minggu lalu itu juga baru ngopi gitu loh. Nah, kadang itu apa yang ya itu tadi tetap uang jajan itu tadi. Apa yang uang jajan dari orang lain tuh kan nggak bisa kita samakan sama punya kita gitu loh. Kalau kita udah di apa ya, udah diajarin untuk hemat, untuk maksudnya kamu keluarkan sesuai kebutuhanmu aja gitu kan. Tapi kalau berbeda sama yang misalnya dia setiap hari dikasih, setiap minggu dikasih, itu kan ya akan berbeda. Dan itu aku ngerasain banget sih rasanya kayak gimana. Jadi misalnya kalau tiap minggu diajak ngopi gitu, dia misalnya ke apa coffee shop tuh sekarang standarnya 20.000 ke atas loh Kak. Benar, Kayak benar, hanya benar. sekedar secangkir Minimal kopi. ya, itu Iya, minimalnya. itu Baru udah kopinya, minimal. Iya, belum itu rotinya, misal nah kita pengen nyemil ya. Snacknya. Hmm, bener banget. Jadi aku kadang tuh kalau apa nongkrong tuh kayak gini. Aku enaknya beli apa ya, kayak masih mikir-mikir gitu, enaknya beli kopi doang apa sama snack. Tapi kalau nggak sama snack kok teman-temanku kok apa beli snack semua, jadi kayak aduh ada gimana tekanan sih. batin gitu gak sih? Iya, ada tekanan. Aku tuh mau nongkrong, mau healing, kok jadi tekanan batin gitu. Terus akhirnya tuh kayak ngeliat temenku pesennya ini, dan dia kayak nggak ada kayak persoalan mikirin, ah aku habis berapa ya kira-kira atau kayak gimana kayak gitu. Kayak aku gimana ya caranya biar aku juga bisa kayak dia gitu. Itu masih zaman-zaman kuliah dan aku juga belum dapat pemasukan gitu loh. Maksudnya belum bekerja atau gimana gitu kan. Jadi benar-benar terasa banget perbedaannya Kak. Dia aku tuh kalau pesen kopi cuma secangkir, itu aku hemat-hemat minumnya. Biar kan teman-temanku itu kan belinya banyak ya. Jadi Sampai esnya habis gitu ya, udah tinggal. jadi kayak aku, ya Allah kok mereka cepet banget habisnya gitu kan. Tapi aku maksudnya menghemat-hemat tuh biar habisnya bareng. Jadi kan mereka pesennya banyak gitu kan. Nanti mereka masih banyak, aku udah habis kan jadi beli lagi. Mau nggak mau, masa mereka masih makan aku enggak gitu. Jadi kayak tekanan batin gitu loh. Padahal aku tuh pengennya nongkrong tuh kayak pengen healing. Kok jadi tekanan batin kayak gitu. Kadang kalau misalnya berkali-kali cuma pesen minum gitu ditanyain, Cip, kok pesen, kamu kok cuma pesen minum aja sih tiap ngopi, pesen makanan juga dong. Nah, aku tuh apa pasti cari alasan. Aku udah makan tadi sebelum kesini. Loh, kamu mau ngopi kok apa mau nongkrong kok malah makan duluan sih? Iya udah kelaparan tadi bilang gitu. Pokoknya cari-cari alasan terus kayak gitu. Tapi sebenarnya ya itu tadi sih kayak nggak mau diomongin nanti kalau aku gini gini gini
mereka jadi menjauhi juga. Kadang tuh kalau nggak sesuai sama standarnya tuh jadi dijauhin gitu loh Kak. Jadi kayak apa ya, eh bisa dibilang nggak selevel gitu loh. Kayak mereka misalnya 50.000 Kamu itu tuh nggak sekali. diajak gitu ya. Iya. Iya, kamu tuh nggak diajak. Kamu tuh bukan circle kita gitu loh. Aduh. Nah, jadi aku awal-awal kuliah itu masih kayak gitu, masih takut kehilangan temen lah katakanlah. Jadi kayak aku ngikutin terus, pokoknya ngikutin terus. Tapi ternyata lama-lama itu capek juga. Dan semakin semester naik itu kan ya juga pemikiran juga. Kebutuhannya juga lebih banyak ya untuk Iya, ngerjain betul. skripsi, Jadi praktek di akhirnya lapangan, iya. iya, terus aku menyadari kok aku anu ya terlalu memaksakan gitu. Jadi rasanya juga terbebani banget gitu. Akhirnya ya udah aku lepas gitu. Dan ternyata memang setelah lepas, oh ya ternyata memang pengeluaranku terbanyak itu karena nongkrong gitu. Tapi pernah nggak sih Fatima, kamu diomongin gitu ya? Ya, ya mungkin kita nggak tahu lagi diomongin, cuma kan kadang dilaporin, kamu kemarin di ini loh diomongin gitu. Oh iya, Pernah nggak itu? sering itu Kak. Itu mulai apa ya? Mulai naik-naik semester tua gitu loh Kak. Kan biasanya kita udah mulai mikir ini apa namanya tugas akhir gitu. Jadi kalau mau diajak nongkrong tuh kayak enggak deh, aku lagi gini, aku lagi gitu kayak gitu. Nah, suatu ketika itu pernah ada temenku yang ngasih tahu kayak gini. Pokoknya intinya kayak Om dek ini apa sih kok nggak gelem melu nongkrong di rasa-rasa loh kayak gitu. Hah? Kok di rasa-rasa? Aku tuh kayak kaget gitu Kak. Tapi oh ya udah awalnya tuh memang kayak shock kok jadi bahan omongan gitu loh. Tapi lama-lama ya udah biasa, mulai terbiasa gitu. Kayak gitu sih. Dan aku Ini kayak menyadarinya gini, kita nggak bisa menyamakan standar kita sama orang lain gitu loh. Kalau orang lain misalnya standarnya dia Starbucks, tapi aku Starling kan beda jauh ya, jomplang gitu loh. Jadi aku nggak bisa terus-menerus untuk terus nyamain di Starbucks terus gitu loh. Jadi ya udah apa adanya jadi jalanin kayak gitu. benar banget ya, Hatnana semuanya. Ini sering terjadi di mana memang terkadang standar setiap orang yang menjadi teman dekat kita itu bedanya cukup jomplang jauh gitu ya. Iya, Sehingga terkadang di sisi kita pengen loh mengikuti mereka tapi nggak kesampaian terus gitu. Yang ada capek di kitanya karena memaksakan diri gitu. iya betul. Dan itu nggak sehat banget pasti. Yang ada malah tekanan batin tadi kalau kata Kak Fatima pengennya healing malah nambah beban pikiran ya. Mau Betul. mau ketemu sama temen mikir dulu nanti di cafe itu mau pesennya ini aja gitu ya biar besok masih bisa buat sarapan sama makan siang gitu. Iya. Nah, Kak Arin ini pernah nggak di fase yang akhirnya jadi bahan omongan nih, si Arin ini nggak ikut nongkrong nih sama kita, nggak ikut belanja atau nggak ikut nonton mungkin K-pop bareng gitu ya karena harganya yang cukup mahal misal. Pernah nggak Kak Arin ini kayak gitu? Sering, sampai Ter- sekarang sering. Bahkan ter- nggak cuman bahan omongan di belakang, ngomong di depan langsung juga ada gitu. Nah, selain kita yang ini sih Kak Febri, Kak Fatimah gitu kan. Selain kita yang berusaha untuk menyamakan standar diri kita ke orang lain, kadang ada orang-orang ini yang agak ngeselin ya, suka menyamaratakan standar yang dia punya ke orang lain juga gitu. Itu tuh yang kadang tuh apaan sih? Kayak dia merasa wajar gitu ya kak ya Iya. standarnya sama orang lain tuh. Iya Banyak iya nggak itu Kak Arin ini kayak gitu? Banyak sekali. Jadi memaksakan standarnya. Ini khususnya di standar kecantikan sih. Waduh, Kayak, betul. Kamu harusnya tuh dandan dong kalau tiap keluar sama aku aja dandan kayak gitu. Terus kayak kamu tuh harus kelihatan cantik. Cantiknya modelnya gini gini gini. Pakai lipstick dong biar kelihatan segar. Pakai ini dong, pakai itu, pakai. Dan itu tuh selalu ngomong kayak menyamaratakan gitu. Aku kayak gini, harusnya kamu juga kayak gini. Nah, itu tuh yang kayak apa sih? Aku nggak mau. Kenapa? kok malah jadi memaksakan gitu ya? Iya gitu. Kalau dulu memang berusaha untuk mengikuti standar orang lain karena sekarang sudah nyaman dengan standar diri sendiri Iya. gitu kan. Tapi ketemu sama orang-orang yang rese, yang suka menyamaratakan standar dia ke orang lain gitu. Bahkan sampai di komen. Kayak kita udah lama gak ketemu. Mungkin ini Kak Fatimah, Kak Febri juga sering ya. Sering ketemu sama orang-orang model gini.
Terus lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu jawabannya, ih kok tambah gendutan. Lulu. Sering Kok sekali terjadi. Pas Kok tambah reuni ya. gendutan? Pas Ya itu. reuni tuh ya pasti itu sering udah banget tuh. Dulu perasaan kamu jatuhnya. kurus banget, kok sekarang gendutan ya? Gitu. Makan apa aja? Kayak gitu. Terus jawabnya kan jadi kalau dibilang canggung enggak sih, tapi bingung mau ngekonternya kayak gimana. Ya terus kalau gendut, kalau kalau kurus kenapa gitu. Kan nggak ngaruh di kehidupan dia gitu Iya, kan. nggak Iya, ada efeknya gitu. Kenapa Heeh. basa-basinya harus itu gitu? Kenapa nggak ada topik obrolan yang lain? Dan itu nggak cuma sekali kalimat itu tuh keluar, itu akan lanjut ke pembahasan yang lain gitu. Misal disinggung lagi, disinggung lagi. Iya, Jadi kamu usia akhirnya, segini kok misal belum punya pasangan, nah itu kamu juga belum sering. merit gitu. Aduh, Aduh, kalau itu itu udah Kamu mau nunggu usia berapa lagi buat nikah kayak gitu-gitu? Kenapa kok belum punya pacar yang kemarin kemana kayak gitu-gitu tuh? Kayak, bisa nggak basa-basinya ke arah yang lain aja? bisa nggak ada pertanyaan selain itu gitu. Kenapa harus itu gitu loh. Gitu. Aduh. misal kamu mau tak transfer tak gitu ya. Nah, Ini tak Kalau itu kasih kan uang langsung to the langsung. point gitu loh. Iya. itu kan nggak rese ya. Iya Kayak betul. gitu tuh sering dan sampai sekarang. Eh, Terus yang akhirnya ada momen-momen kayak apalagi kalau cewek ya, Kak Febri, Kak Fatima mungkin pernah ngalamin. Kalau dibilangin kamu kok gendutan, itu kan pasti overthinking ya jadinya ya. Iya, betul. Kayak, Overthinking. mm-mm. Perasaan aku ngelihat di cermin biasa aja, cakep-cakep aja, terus ketemu orang yang kayak 10 tahun nggak ketemu, terus tiba-tiba ngomong kayak gitu, iya kayaknya gendutan nih, kayaknya cuma besok diet kali ya, gitu. Akhirnya Sebenarnya nyiksa sebelumnya nggak diri, kepikiran ya. Iya. nggak ada, Sebelumnya nggak nggak ada kepikiran, fine fine aja, it's happy-happy okay aja, ya. happy-happy aja. Kayaknya diet dan kadang itu karena pengennya cepat, maksudnya cepat biar langsung selesai, langsung jadi, akhirnya ngawur. Kayak mungkin dietnya Dietnya iya, ekstrim, betul. gitu kan, sampai nyiksa diri sendiri. Nah, itu tuh yang kadang kalau sadar ya nggak sampai ke sana, tapi kalau lagi terhasut omongan-omongan itu kayaknya, dan itu dampaknya sih yang sampai sekarang masih dialami itu akhirnya ada asam lambung yang sebelumnya nggak ada, itu sampai sampai ke situ gitu Nah, sih. itu Dan memang proses untuk lepas ke sana itu juga cukup lumayan panjang ternyata untuk menerima kayak ya udah nggak apa-apa, emang modelan badan setiap orang nggak kurus kayak mie bihun gitu kan. Ada yang mie tipis tuh ya. ada yang modelnya keriting, ada yang warnanya kuning gitu, ya udah ya keberagaman itu aja yang cukup diterima kayak gitu sih Kak Febri Fatin. Tapi memang terkadang kita cukup susah untuk menerima itu gitu. Ya Yang ada di pikiran kita adalah yang kayak gitu keren gitu ya. Sehingga kalau nggak kayak gitu, kita nggak keren dan kita nggak selevel sama mereka gitu. benar-benar. Ketakutan-ketakutan seperti itu yang terkadang hanya ada di pikiran kita, tapi terkadang juga memang itu terjadi gitu ya, yang dibilang sama Kak Arini gitu ya. Dulu hanya sebatas pengen ikut-ikut aja gitu karena yang lain seperti itu. Tapi sekarang mereka memaksakan standarnya ke kita gitu. Kadang ketemu dia tanya, "Loh, HP-mu apa tuh? Kok nggak Nah, iPhone sih zaman sekarang gitu?" Mohon Ya itu maaf ya. udah, aduh, sekarang Android juga nggak kalah canggih kok, Nah, banyak itu banget. maksudnya. Iya. Nggak yang cuman iPhone aja. Jadi dan aku tuh gimana kalau tuh, Kak? maaf ya Kak, Nggak ya apa-apa, Kak. Kak Febri dan Kak Arini, aku mau nambahin juga. Jadi kadang tuh aku akhirnya yang ngebuat aku males buat ikutan nongkrong juga itu tadi, selain yang menu tadi, itu tuh untuk zaman sekarang tuh kayak ngerasa kok apa-apa kok iPhone sih. Kayak temen-temenku tuh jadi kayak dikit-dikit iPhone, dia tuh rela kayak apalah menghemat ini atau apa itu segala macam hanya untuk iPhone gitu loh Kak. Sedangkan aku itu emang dari dulu kan pakainya Android gitu loh, dan aku nggak ada ketertarikan untuk mencoba memakai iPhone gitu kan. Jadi aku kayak setiap nongkrong tuh kayak kok HP-ku kok Android sendiri sih, yang lain kok iPhone gitu loh. Kayak aku tersiksanya bukan hanya masalah standar menu itu tadi lagi udah ketambahan sama HP, hanya sekedar HP Kak. Ya ampun, kayak aku mikirnya ya ampun HP-nya boba, HP-nya Hmm. iPhone.
kok aku Android sendiri, itu bener-bener aku Android sendiri Kak. Yang lain tuh tinggal dibalik HP-nya, kan biasanya layarnya yang di atas Nah, meja. Nah, kan kelihatan boba-bobanya gitu kan. Kok yang lain kok bobaan, kok aku kok Android sendiri. Jadi pasti itu HP itu aku masukin ke tas. Udah nggak usah HP-HPan, udah ngobrol aja. Tapi mereka tuh sambil kayak tetap instastory ke HP atau gimana kayak gitu. Aduh, kayak tekanan batin ternyata nongkrong ini juga. Aduh, kayak ya ampun. dan malah aku respect banget sama temen-temenku yang aku tahu ya. Dia tahu banget sama sama kemampuannya gitu. Hmm. Sehingga ketika ayo makan yuk, maksudnya ke salah satu resto ini atau ke tempat yang waktu mahasiswa itu cukup nggak terjangkau gitu. Dia berani banget dan cukup sering untuk menolak gitu ya, bilang enggak gitu. Kita kan kalau kayak gitu langsung bilang enggak itu kayak ketahan gitu di sini. Iya bener. Kayak emang, Betul. ya udah ayo Betul gitu. banget sih. Ya udah ayo, akhirnya besok makanya makan standarnya kita, misal biasanya kita di warteg akhirnya dikurangin gitu. Akhirnya Nah, gizi kita nggak terpenuhi atau mungkin yang biasanya makan sehari 3 kali cuma 2 kali atau hal yang lain yang akan dikurangin gitu. Ada nggak teman kalian yang cukup bisa untuk mengerem gitu ya ajakan-ajakan yang kurang pas gitu? kebetulan lingkungan Arini bukan teman yang mengerem, tapi justru banyak yang Yang mengajak ngegas ya. ya. Ya, yang ngegas. Jadi mau nggak mau akhirnya mungkin bener ya kalau dulu kita temennya seabrek-abrek banyak di mana-mana, tapi makin bertambahnya usia sudah capek sama rutinitas yang ada, ditambah pressure sama mulut-mulut yang agak rese ini. Itu sih. Akhirnya mencoba untuk menjauh sih Kak Febri, Kak Fatimah. Jadi mengurangi intensitas ketemu gitu kan, intensitas untuk bersosialisasi, dan itu amat sangat terjadi. Jadi sampai sekarang pun teman-teman yang sering ketemu itu teman-teman yang emang sudah tahu pola kita satu sama lain, sudah nyaman. Sefrekuensi lah ya. Iya, Ya. sefrekuensi. Jadi nggak harus kita nggak harus beli barang fancy gitu ya, nggak harus beli makanan yang mahal gitu kan hanya untuk dipamerin di Instastory misal. Nggak, kita cukup kayak nongkrong di rumah teman bisa sejam 2 jam, kerjanya cuma ngobrol, kalau gitu tidur-tiduran udah. Dan itu yang jauh lebih lebih asyik gitu ya untuk quality time-nya. Kayak gitu sih. Akhirnya memilih untuk Membatasi. menjauh dan membatasi. Karena ya sudah capek dengan rutinitas sehari-hari, masih kalau ketemu omongannya banyak. Iya, kalau tiap ketemu bikin happy tadi mau healing Bikin jadi tekanan batin. tekanan batin gitu. Jadi akhirnya lebih seperti itu sih. Dan alhamdulillahnya gitu ya, teman-teman yang dijauhi ini pun nggak merasa tersinggung dengan sikap yang aku lakukan. Itu sih. Jadi kayak ya kita tetap bisa keep in touch, cuman mungkin durasinya nggak banyak gitu kan, intensitasnya nggak sesering yang dulu gitu, karena emang ya bisanya cuman itu, karena kalau sama kalian ini melelahkan. Menghabiskan uang gitu ya. Iya, menghabiskan uang, tenaga, dan mental. Sabar-sabar, Kak Arini sabar. Tapi ini benar juga headliner semuanya ini bisa jadi tips untuk kita ya, dalam artian kita berteman harus sama semuanya gitu ya. Tapi bersahabat baik gitu kan, untuk menjadi teman kita bertumbuh berkembang gitu kita kan harus memilih orang yang tepat gitu. Jadi untuk membatasi kita istilahnya bergaulnya setiap hari-harinya ya dengan siapa aja ini boleh banget gitu. Karena sekali lagi setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda gitu. Kalau gitu ya, kalau kita masih searah, kalau kita masih satu level gitu kan, ya kita ngomongnya atau istilahnya bergaulnya di hal-hal yang memang ya kitanya sendiri memang bisa gitu untuk achievable ke sana ya, kita Iya. achieve ke sana gitu. Tapi kalau cukup jauh dan pola pikirnya beda banget, yang terjadi kitanya yang memaksakan diri atau dianya yang jatuhnya, yang Iya. ngikutin standarnya kita, terus dianya keteteran, pontang-panting karena kitanya sepatunya merek tertentu, bajunya harus merek tertentu, make upnya harus yang ala-ala Korea gitu ya. Ya kan zaman sekarang kayak gitu kan. Handphonenya harus yang boba, Alisnya harus harus tebel. alisnya harus berapa tuh Kak ketebalannya? 2 cm. Nih.
dan macam-macam standar yang tadi gitu, sehingga sangat wajar untuk kita membatasi itu. Bukan berarti kita nggak bisa bergaul berteman dengan semuanya, tapi kita punya porsinya loh untuk mereka-mereka yang memang bisa lebih dekat dengan kita dan mereka-mereka yang cukup kita kenal aja dan sosialisasi secukupnya gitu. Iya, Itu penting banget ya. Kalau Kak Fatimah sekarang karena masih baru lulus ya, kalau Kak Ari ini kan sekarang mungkin sudah di posisi yang profesional bekerja, Ya. dalam artian sudah ada nggak sebanyak dulu waktunya gitu kan. Sekarang Ya, dari benar. office hour itu pasti susah banget buat diganggu gitu kan. Ya. Paling bisanya Karena cuma chat gitu kan. Kalau kalau Kak Fatimah masih ada nggak circle-circle pertemanan? Pasti cukup banyak kan baru lulus kayak gini tuh. Apa sudah Eh, mulai berkurang juga nih? kalau aku sih, kalau dari perjalanan yang aku ini ya, yang aku sadari ya Kak ya, di awal kuliah itu benar-benar kayak pertemanan tuh banyak banget, kayak circleku tuh ada di mana-mana gitu. Mulai mengerucut, 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 karena kan waktu awal kuliah itu kayak eh, programnya kan diatur sama kampus. Jadi temennya ya itu aja, cuma ya tetap bisa berteman baik gitu. Nah, setelah itu kan naik semester 3 4 itu udah mulai kita milih sendiri gitu kan. Nah, itu mulai kayak individualismenya yang aku rasakan tuh kuat sih kalau menurut aku. Jadi emang bener-bener kayak udah nggak yang ingat temen, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak ya kudu aku sih, kayak harus aku dulu, misalnya kayak nilai kan juga kita pasti berkompetisi kan, gimana caranya bisa dapat nilai bagus kayak gitu. Jadi emang kalau aku menyadari itu ya dari yang pertama, yang awalnya itu aku banyak, bisa dibilang banyak lingkarannya, itu benar-benar mengerucut sampai aku graduation kemarin. Jadi bisa dihitung jari jadinya. Di yang mana yang dia dari awal memang nemenin aku, emang setia sama aku, dan dia emang satu frekuensi dan nggak pernah apa ya, nggak pernah menuntut standar supaya standarnya itu kayak jadi mahal atau gimana kayak seperti itu bener-bener kayak aku bisa menghitung jari sampai akhirnya aku selesai kemarin itu. Dan kebanyakan tuh teman-teman yang seperti itu yang aku sadari dia nemenin dari awal, bisa dibilang itu malah teman-temanku SMA. Jadi kan SMA aku sama kuliahku ini di satu kota yang sama. Jadi kayak banyak juga yang cuma bisa dibilang tuh kayak pindah bangku gitu loh. Jadi banyak banget yang kayak satu angkatan nih ya udah kayak temen SMA gitu karena satu tempat yang sama. Jadi kalau aku ngerasanya ya gitu, apalagi waktu skripsi kemarin kan, udah kayak nggak bisa kayak ayo 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 kayak gitu tuh jarang aku menemukan. Kayak awal-awal dulu kan masih kayak aku anu di rumahmu ya, ke rumahmu ya, kita ngerjain tugas bareng kayak gitu. Awal-awal kuliah masih kayak gitu. Nah, kalau skripsi kan sudah beda kan, sudah harus di jalannya masing-masing. Nah, itu mulai kayak aku melihatnya di situ. Kayak aku juga kemarin itu sempet down itu karena merasa bahwa kok gara-gara aku ngerjain skripsi kok jadi teman-temanku hilang semua gitu loh. Kayak aku jadi merasa sendiri gitu kan. Padahal skripsi kan malah yang butuh supportnya banyak kan kayak gitu. Di kadang tuh aku kadang juga yang ngajak keluar nih kan untuk nongkrong gitu loh Kak. Jadi kadang aku tuh mikir eh, aduh daripada nongkrong aku tak ngejar deadline aja kayak gitu, ngejar deadline bimbingan supaya cepat lulus. Tapi setelah lulus pun, setelah sidang selesai tuh teman-temanku kan beberapa juga ada yang masih belum selesai kan. Jadi aku tuh kayak juga akhirnya jadi sungkan, jadi apa ya, nggak enak hati kalau mau ngajak mereka jalan gitu loh. Karena aku merasa kayak aku takutnya menyinggung mereka, mereka belum selesai tapi aku sudah selesai gitu. Jadi kayak apa ya, jadi nggak enakan juga ya. Cuma sama teman-temanku yang paham prosesku ini tadi aja akhirnya aku sekarang berteman, dan itu benar-benar yang aku merasa mereka nggak ini sih,
nggak neko-neko lah bisa dibilang tuh kayak ya udah ada apa adanya kamu ya itu kamu apa adanya aku ya aku ya gitu akhirnya ya ternyata yang bikin awet itu ya itu tadi sefrekuensi itu udah paling penting itu udah nggak bisa diganggu gugat itu pasti udah yang bikin awet pertemanan. Iya, bener banget ya, Kak Fatima, Kak Arini. Semakin bertambahnya kita usia ya, semakin sedikit teman kita tuh. Tuh. Di posisi sekarang, setelah saya dulu yang menyelesaikan kuliah, terus akhirnya bekerja, akhirnya berumah tangga gitu ya, akhirnya punya omongan, itu semakin sedikit banget teman-temannya. Tapi teman-teman yang memang istilahnya menemani kita dari mulai fase-fase perkuliahan, masa sulit dan bisa menerima kita apa adanya, walaupun sekarang mereka punya kesibukan dan keluarganya masing-masing, sekalinya ketemu gitu ya, itu bisa ngobrol dari A sampai Z dengan cukup minum es teh mungkin sambil Ya, sambil apa di pinggir jalan. Tuh. Kemarin kemarin Sabtu kemarin beneran Mbak, Sabtu kemarin papasan aja di jalan karena dia mau ke rumah orang tuanya yang ngelewatin sekitar tempat. Akhirnya minggir nemuin aku dan itu ngobrol di pinggir jalan bisa sampai sejam lebih sedikit kalau nggak salah. Dengan bertemakan ini aja pinggiran jalan gitu aja, nggak harus di Starbucks, nggak harus di tempat-tempat yang mewah gitu. Menurutku sih temen akhirnya kita berkurang ya dari masa sekolah dulu kan pasti kita banyak banget ya waktu SMP SMA itu kayak itu temanku semuanya kita anggap temen gitu. Iya. Mulai kuliah mulai ada yang berkurang lah karena mereka berpisah mungkin kecuali kayak Kak Fatima ini kan mungkin karena masih di satu kota yang sama ya. Saya dulu kan saya dari Magetan gitu ya. Kuliahnya di Surabaya itu pasti teman-temannya emang baru semua dan ya nggak seluas waktu di SMA dulu gitu. Ya, Apalagi betul. setelah lulus lulus kuliah itu kan makin terbatasi gitu. Jadi Betul. ya oke sih. Maksudnya ya itulah proses kehidupan kita. Yang Iya. penting kita masih tetap punya temen yang istilahnya satu frekuensi. Waktu mereka memang nggak sebanyak dulu lagi, sama dengan waktu kita juga nggak sebanyak dulu lagi. Tapi sekalinya ketemu tuh kayak eh, apa ya, intimate banget ya istilahnya. ya, Kita bisa ngobrol yang kita nggak bisa cerita ke orang lain gitu, kecuali ke mereka gitu. iya, benar. Topiknya Bahkan juga untuk orang-orang tertentu aja gitu kan akhirnya. Iya. bahkan waktu ketemu setelah sekian lama, ketika kita ketawa akan sesuatu gitu ya, dia tuh udah paham dan pasti ikut ketawa juga gitu. Iya bener. Iya nggak sih? Kadang Dia itu udah nggak tahu, usah bah. diomongin, dia udah tahu, tiba-tiba ketawa sendiri, kayak paham aja gitu, kayak cuma Kayak isyarat. tatap-tatapan. Oke, oke. Thank you banget ya Kak Fatima dan Kak Ari ini nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Seru banget ngobrolnya. Nggak kerasa ini sudah hampir 45 menit berlalu dan thank you banget juga buat headliner semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga pembicaraan kita ya hari ini tentang eh, ngikutin standar orang lain biar nggak diomongin ini bisa menjadi pencerahan juga ya bahwasanya nggak selalu hal-hal yang menjadi standar orang lain kita ikuti kecuali hal-hal itu mempunyai dampak baik Positif. kepada kita ketika oh teman-temanku kok pada bisa juara ini ya, dia bisa olimpiade, dia bisa mungkin achieve ini, aku harusnya juga bisa dong, hal-hal yang bisa memotivasi kita. Tapi jangan sampai nih hal-hal yang istilahnya seperti tadi kayak cerita Kak Fatima, Kak Arini, kita tuh pengennya tuh nongkrong gitu ya untuk melepas stres. Kenapa malah jadi nambah stres gitu ya? Hmm. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa loh kita kurangin dengan membatasi pertemanan, bukan membatasi kita mau berteman sama siapa, tapi kualitas berteman kita dengan siapa nih yang lebih banyak. Karena kita pasti sudah tahu ya, semakin dewasa teman yang sefrekuensi sama kita dan teman yang bisa mengajak kita ke arah yang lebih baik seperti itu. Dan semoga ini sekali lagi juga menjadi pembelajaran buat saya pribadi, narasumber kita Kak Arini dan Kak Fatima, dan tentunya kalian semuanya. Mungkin itu dulu aja Kak Arini dan Kak Fatima. Thank you buat waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang. Selamat siang, terima Selamat kasih siang. banyak. Terima kasih.